Allah sendiri tidak bisa memampuni atau melunaskannya sebelum kita menyelesaikan urusan dengan wong yang kita hutangi. Artinya bab perkara hutang ini menjadi satu masalah yang sangat penting. Yang sangat penting untuk kita selesaikan dan untuk kita ketahui. Kenapa? Bayangkan wong yang meninggal dunia sekalipun itu tidak diampuni, orang yang mati syahid sekalipun tidak diampuni dosanya ketika dia masih memiliki hutang-hutang. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'minin mu'alaqatan bidaini hatta yuqdu anhu." Kata Rasul, jiwa raga seorang mukmin ini terkatung-katung dengan hutangnya sampai dia lunasi. Jadi kalau kita mati kaget, di sana terkatung-katung gitu. Baik-baik nak masuk surga, kena cegat oleh malaikat. Bulan bin bulan. Belum baca kau masuk surga, apa urusan sana. Jilbab kau 2 kali bayar lagi, belum kau bayar. Ini ibu-ibu ini jilbab biasanya 5 kali bayar, 10 kali bayar. Nah ini galak juga ini, bajunya Galo-galo. Nah, yang utang baju, hati-hati tuh. Kamu berurusan dulu dengan nyai kakek di akhirat yang belum lunas, hati-hati nih. Jangan pakai jilbab, pakai bajunya, seneng bagus-bagus, utang tidak dibayar. Hati-hati, nafsul mu'minin mu'alaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Jiwa raga seorang mukmin ini terkatung-katung sampai dengan dia bisa melunasi hutang piutang. Lalu bagaimana tata cara hutang piutang di dalam Islam, Ustaz? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita berurusan tentang perkara hutang piutang, maka catatlah, kata Allah. Hadirkan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada saksi laki-laki, boleh 1 orang saksi laki-laki diganti dengan 2 orang saksi perempuan. Jadi satu-satunya saksi yang boleh ada betina itu oleh urusan hutang piutang. Lalu saksi nikah kan wajib laki-laki, Tapi kalau urusan hutang piutang boleh saksi wanita. 1 laki-laki, misalnya 1 laki-laki lagi tidak ada, maka digantikan dengan 2 orang wanita. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mencatat urusan hutang piutang ini. Nah ini yang kemudian sering dilalaikan oleh kita ini. Kadang kita ini kalau ngutang wong mungkin karena atas kepercayaan kali kan. Kita langsung unjuk-unjuk baik. Padahal dalam Islam tidak macam itu. Hutang ini dicatat, kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Atau 1 orang saksi laki-laki dengan 2 orang saksi perempuan. Semua saksi-saksi tanda tangan. Berapa dia ngutang, kapan dia nak bayarnya. Ada kalau di situ lengkap catatannya, disaksikan oleh saksi, kemudian ditandatangani. Nah inilah tata cara hutang piutang dalam Islam yang benar. Jadi bukannya kita cuma ngenjuk-ngenjuk baik. Utang piutang itu tidak, tapi kita harus bayarkan dulu urusan utang piutangnya, baru kita kemudian bisa terlepas dari urusan itu. Itu tata cara hutang piutang. Lalu bagaimana tata cara penagihan hutang piutang? Di dalam Islam diajarkan bahwa menagih hutang itu wajib hukumnya. Mengingatkan orang itu yang utang dengan kita wajib hukumnya. Maka ketika ada wong yang utang, memang ada ustaz yang pendapat juga kawan-kawan nagih utang itu tidak wajib, tapi anak belajar sama guru anak nagih utang itu wajib. Kenapa? Karena jangan sampai kita membiarkan dia nanti susah di akhirat. Karena bisa jadi wong itu yang lupa. Ada wong yang lupa dengan utang tuh, ada nyai. Kalau yang banyak, yang cacat lupa banyak memang. Yang lupa tuh ada, lupa dengan utang itu. Tapi yang cacat lupa itu yang agak banyak ini, ya dengan Jepang Palembang terakhir ganti dosa. Ada yang lebih parah lagi, utang banyak, posting jalan-jalan, posting makan-makan, posting belanja-belanja. Itu mati ngantu nih model macam itu. Utang banyak, cakap-cakapan itu dah. Tidak ada malu lah dijenguk oleh yang punya utang itu. Nah jadi di dalam penagihan kalau anak belajar sama guru anak wajib kita yang utang itu nagih utang. Bagaimana cara menagihnya? Boleh kita tagih langsung, atau kita menyuruh seseorang untuk menagihkan itu juga boleh. Tetapi orang tersebut haruslah kita beritahu bagaimana cara menagih dengan baik dan penuh dengan kesabaran. Kalau memang orang yang memiliki hutang piutang dengan kita ini memang dia